Cara cepatnya pada kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau Y sama dengan A sin X, maka gambarnya adalah ya gini ya, ini sama. Coba saya tulis ya, dimana A-nya itu maksimumnya dan minimumnya adalah min A. Jadi kalau di sini 1, di sini 1, 1. Kalau di sini 2, di sini 2, min 2 ya. Begitu pula kalau cos, ini bentuknya. Ingat titik-titiknya ini kata kuncinya ini 0, pi per 2 atau 90 ya, bertemu dengan koefisiennya ini. Kemudian pi ya dengan 0, kemudian 3 per 2 dengan min A, kalau A di sini, kalau 2 di sini. Kemudian 360 atau 2 pi dengan 0. Jadi itu baru dihubungkan. Begitu pula dengan cos. Ingat kata kuncinya 0 di atas, kemudian pi 190 derajat, ini ada pi per 2 di 0 ya. Kemudian pi ya pada suhu Y-nya ya, atau nilai minimumnya ini ya, ini nilai maksimumnya ya. Itu ini dia berpotongan di sini. Jadi kalau di sini 7, di sini 7, di sini 7. Ya itu kuncinya gampang ya. Nah, sekarang ini 270 atau 32 pi ya. Oke. Kalau nah ini periodenya ini dari 0 sampai 2 pi atau 0 sampai 360. Ini 0 sampai 360 atau 0 sampai 2 pi ya. 0 sampai 2 pi. Begitu pula ini. Jadi dia sempurna, maksudnya periodenya dia sempurna. Dia sempurna 0 sampai 2 pi. Kalau cos juga 0 sampai 2 pi. Kalau tan, lihat, dia sempurna gambarnya. Ini tan ini, kalau tan juga gunakan 45. Di sini 90, ya di sini 190, di sini 270, di sini 360 ya. Jadi dia sempurna dari 90 derajat sampai 270 atau pi per 2 sampai 2 per 3 pi. Jadi ini 90, 270. Dia sempurna. Berarti 270 kurang 90 sama 180. Berarti dia periodenya ini antara 0 sampai 180. Nah, itu periodenya. Satu periodenya itu 0 sampai 180. Jadi kalau ini ya sempurna sampai 2 pi. Kalau ini nanti dia sempurna, jadi ini sempurna ini. Ini sefotonya ini gabung dengan ini sempurna, ya. Ini 90, ini 90. Berarti 0 sampai 180. Dia sempurna. Makanya katakan satu periode, ya. Nilai maksimumnya untuk tanus tidak ada karena dia isi tak hingga. Dia tak hingga ke bawah, tak hingga ke atas, ya. Ya. Oleh karena nilai maksimum itu adalah cos. Berapapun koefisiennya di sini itulah maksimumnya. Ya, begitu pula minimumnya, ya. Minusnya. Ini bagian B yang kemarin pengertian limit fungsi melalui pengamatan grafik. Ya, kemarin bahwa jika hasilnya ini limit fungsi fx untuk bacanya ini ya, limit fungsi fx untuk x menuju a minus, atau ini dikatakan limit kiri. Kenapa dikatakan limit kiri? Karena didekati dari kiri. Ya, misalnya ini grafiknya titik-titiknya. Ya, ketemu di sini. Ini tingginya setinggi hasilnya setinggi L1. Tingginya ini ya sebagai hasilnya. Nah, di sini titik A misalnya. Ini A kenapa? Karena S menuju A. Ya, kemarin saya jelaskan bahwa A itu didekati dari A. Berarti kalau A minus berarti kalau satu berarti di bawahnya satu. Bawahnya satu itu ya di bawahnya satu. Karena didekati dari belakang di bawah. Jadi kalau di sini 2 berarti di sini 1,999 dekat dari 2. Itu katakan A minus, tidak cukup 2 atau 2 minus. Jadi ini katakan, kalau ini katakan 2 minus ya. Kenapa? Karena 1,99 tidak cukup 2. Kalau didekati dari kanan misalnya 2,0001. Artinya ini 2 minus. Itu 2 plus. Ada sedikit ya. Jadi ini apabila fungsi, jadi fungsi ini didekati dari kiri, ini didekati dari kanan, ya, A plus ini.
Apabila hasilnya ini sama dengan di sini, sama tinggi di sini, hasilnya N1 sama dengan N2, maka itulah fungsi itu mempunyai limit. Maka dikatakan fungsi fx mempunyai limit dengan limit x menuju A. Nah, itu secara grafik. Nah, itu secara aljabar, ya. Ya, pengertian limit fungsi secara umum itu apabila limit kiri sama dengan nilainya limit kanan, maka limit itu mempunyai nilai limit yang bernama limit x menuju A. Jadi pembulatannya ini dari kanan misalnya 2, dari kiri misalnya 2, maka di sini nyatakan limit x menuju 2. Artinya pembulatan kedua. Itu limit x menuju, artinya pembulatan kedua untuk fungsi fx. Nah, oke. Itulah pengertian limit. Sekarang kita mau mencari nilai limit sin x menuju 0 untuk sin x per x berapa. Nah, sekarang ini materi baru ya. Jadi materi selanjutnya itu kita mulai materi baru dengan poin C, itu pemahaman secara intuisi, bukan limit ya, limit fungsi trigonometri melalui perhitungan. Nah, ini bagaimana mencari nilainya ini melalui perhitungan. Yang pertama, kita lihat, kita mau cari ini, ya kita mau cari ini rumusnya, ya, atau nilainya. Ya. Coba-coba kita ambil ini, ya. Karena di sini menuju 0, karena ini mau cari rumusnya menuju 0, karena menuju 0, maka 0 kita simpan di tengah. Ya. Nah, tentu diambil nilai lebih kecil dari 0. Seperti kemarin, seperti ini. Nilai lebih kecil dari 0 itu misalnya jangan terlalu jauh, jangan dekat-dekat saja. 0,01, 0,1, 0,5, 1. Yang 2 terlalu jauh, ya. Ya di bawahnya 0. Bawahnya 0. Min 0,01, 001, min 0,1, min 0,5, min 0,1 misalnya. Di modul, jadi tolong ya, pastikan semua memiliki modul. Karena saya mengajar ini berdasarkan modul. Karena dengan modul ini bisa mengantar anakku sekalian untuk menemukan rumus. Ya, sebenarnya ini tinggal saya antar ini modul lengkap ini. Kalau mampu menganalisa. Nah, sebelum kita isi ini, pastikan anakku sekalian menggunakan kalkulator, ya mode radian. Ya, ada tampilannya di situ. Ya, di situ. Ada di sini shift. Ada di sini dek di dekatnya ya. Nah, ini dek kita tindis sampai muncul di layar di sini tertulis rad. Jadi kita tindis ini, tindis sampai muncul rad. Kalau muncul rad berarti menindis, ya. Karena ini trigon ya harus bentuk radian ya, ini radian, ya. Rad. Nah, kita coba tes, Jadi tesnya gini, ditindis ya, ditindis sin, jadi ditindis sin, kemudian langsung ada kurungnya di situ, nah kemudian tindis min 0,01, nah kemudian bagi ini karena ini x-nya ini, nah kemudian x juga ini berarti bagi minus 0,01. Nah, tentu langsung mendapat ini 0,9998. Ya. Coba kalau sudah bisa, ya bisa pasti ini hasilnya. Kemudian Anda ini lagi uji, pasti hasilnya. Uji dulu ya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau jadi saya sambung kembali. Tolong itu kalkulator diinstal, kalkulator saintifik ya, minimal seperti inilah. Ya, kalau saya punya itu ya sudah fx 3600 sampai 4000 ya. Oke. Nah sekarang kita coba ini. Apa ini? Nah sekarang coba kita coba satu. Ya semua. Jadi semua pegang modul ya, Coba satu.
Coba kita ketik 1. Sin, ya, sin 1 balas, kalau ini kalkulator jenis ini ya balas kurung sama dengan ya, kemudian dibagi buka kurung 1. Nah, sama dengan untuk sini dapat 0,84147 ya, dan seterusnya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, coba lanjut lagi. 9833. Kemudian 0,01 dapat ini 0,9998. Ya, oke. Bisa. Ya. Ternyata dari 1 0,5 0,01 makin membesar. Coba kita lihat. Makin membesar. Makin mendekati 0, makin membesar nilainya. Coba kita lihat. 8 95 99 8 sini 999. Berarti makin mengecil. Ya, dan makin menuju. Kalau ini dibulatkan mendekati, tentu mendekati 1. Ini juga dari kecil ke besar-besar, karena itu kalau minus ya makin kecil nilai minusnya, makin besar nilainya. Ya, itu ya. Jadi ya ini 1 dapat ini ya. Nah, kemudian ini sudah besar-besar dikit, besar tambah besar. Akhirnya kalau ini dibulatkan tentu kecil-kecil akhirnya menuju di sini 1. Nah, seperti kemarin di sini. Dan ini ya. Ini L1 sama dengan L2. Nah, ternyata betul dari kiri dapat L1, dari kanan dapat L2, di mana di sini tingginya di sini nilainya sama. Nah, dikatakan nilai limit. Nah, ini juga nilainya sama. Berarti ini mempunyai nilai limit. Yang hasilnya kalau di sini 0, kesimpulannya makin didekatkan ke 0. Tentu kalau ini 1 dari kiri 1, dari kanan 1, berarti di sini jawabannya 1 kesimpulannya. Ya. Berarti kesimpulannya limit X menuju 0 sin X per X adalah mendekati 1. Ini mendekati 1, mendekati 1, mendekati 1. Ya, yang penting dekat dengan 0. Nah, berarti jawabannya sini kesimpulannya 1. Nah, inilah menjadi teori di buku-buku bahwa limit sin X limit X menuju 0 untuk sin X per X itu sama dengan 1. Nah, karena kita sudah buktikan melalui perhitungan limit, maka ini disimpulkan ini, maka tolong ini dihafal. Bahwa ternyata kalau ini, jadi kesimpulan ini, kalau ini sama, nah berarti menghasilkan 1. Berarti kalau dikatakan begini, limit X menuju 0 sin 2X per 2X, berarti jawabannya juga 1. Iya, dan seterusnya. Selanjutnya ada di modul. Ada di modul nomor 2-nya. Nah, ini nomor 2. Apa yang bisa Anda simpulkan di sini? Tolong diisi ini, diamati ini tabelnya. Ternyata tabelnya menghasilkan ini ya di bawah. Berarti ini namanya 0,09, 0,2, 0,0, 0,0. Akhirnya kalau kita dekatkan di 0 menghasilkan berapa kira-kira? Kalau 0,00 akhirnya menghasilkan di situ, di sini tanda panahnya, di sini di bawah titiknya, berarti menghasilkan di sini. Tentu kalau dibulatkan ini akhirnya menjadi mendekati 0. Berarti kalau ini X menuju 0, berarti jawabannya di sini. Jadi di sini kalau 0, jadi jawabannya. Nah, maksudnya kalau X mendekati 0, berarti jawabannya adalah 0. Berarti jawabannya di sini 0. Gitu. Analisanya ya. Ya, tinggal diisi ini. Di sini di bawah ya. Kesimpulannya. Nah, sekarang Anda lanjut di nomor 3. Silakan latihan di nomor 3. Ada di belakang. Ini. Ya.
Ya, ada caranya di belakang. Ya, coba ini di belakang. Ya, dicari. Ya. Apa kesimpulan Anda? Ini apa kesimpulan Anda ini? X menuju 0 sin betul? Dengan melihat di tabel, mengisi tabel sebagai latihan Anda. Jadi tolong diisi ini, kemudian difoto, dikirimkan ke classroom masing-masing classroom di kelompoknya, di grupnya. Ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk bagian C. Dan tolong tugasnya ini sebagai latihan Anda, tolong dikirim ke classroom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke materi menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, berdasarkan penjelasan tadi telah disimpulkan bahwa limit sin x per x untuk x menuju 0 simpulkan menghasilkan 1. Nah, ini anak sekalian silakan isi itu dari tugasnya ya. Apa hasilnya tadi? Cos x per 10.000 sebagai latihan. Begitu pula ada yang kedua, x menuju 0. Ya, tolong berapa ini jawabannya. Nah, baru kita lanjut. Sekarang kita lanjutkan bahwa yang bahagiannya ini bagian D. 1. Ya, rumus dasar limit fungsi trigonometri. Ya. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa limit x menuju 0 sin x per x sama dengan 1 ya. Setelah kita latihan-latihan, Anda bisa uji dengan menggunakan tabel ya. Maka disimpulkan juga bahwa pasangannya limit x menuju 0 x per sin x itu sama dengan 1. Kalau dikembangkan, nah ini pengembangannya. Nah, pengembangannya kalau dikembangkan ini rumusnya. Nah, kalau dikembangkan boleh begini. Limit x menuju 0 sin ax per ax apabila sudutnya ini sama dengan pembaginya maka bernilai 1 ya. Begitu pula kalau dibalik, x menuju 0 ax per sin ax sama dengan 1 ya. Dan di atas ya. Jadi ini berdasarkan pengujian ini tadi ini ya. Ya. Bahwa ini bukan per x. Ya. Berdasarkan ini di atas semua yang kita coba-coba tadi, nah, disimpulkan bahwa ini sama dengan berapa, ini sama dengan berapa. Nah, berdasarkan itu kita bisa coba juga, bisa coba di Canvas, bisa Anda coba di Canvas. Iya, kesimpulannya dia begini. X menuju 0, jadi ini 1, ini 2, tan x per x itu juga menghasilkan 1. Begitu juga pasangannya. Pasangannya limit x menuju 0 x per tan x juga 1. Jadi ini rumus ini ya. Ini rumus, ini juga rumus. Nah, sekarang gimana dengan pertanyaannya? Gimana dengan cos? Ini pertanyaannya. Gimana dengan cos? Karena ini trigonometri, berarti ada 3, sin, tan, dan cos. X menuju 0, cos x per x. Ya. Ini tidak mungkin, ya. Kenapa tidak mungkin? Kalau 0 di sini tentu tidak mungkin karena bilangan per 0, jadi bilangan per 0 itu tak terdefinisi
sedangkan 0 per bilangan itu sama dengan 0. Ini bisa, ini tidak boleh. Karena tidak boleh, maka limit cos X per X itu tidak boleh, ya. Tidak terdefinisi. Maka tidak ada rumus yang kena ini. Jadi tidak ada rumus yang kena ini, maka tidak berlaku. Ya, yang berlaku hanya X per sin X per X atau X per sin X, atau tan X per X atau X per tan X, ya. Kalau cos nggak berlaku. Kenapa? Karena ini kalau dikasih 0 di sini tidak terdefinisi. Begitulah. Ini dan ini ya dihafal. Pengembangannya nih, yang penting ini sama sudutnya menghasilkan 1. Nah, sekarang kita lihat di halaman 8. Coba lihat di halaman 8. Cara menemukan juga dengan menggunakan rumus segitiga di dalam sumbu koordinat menggunakan trigonometri ini. Nah, ini coba dilihat ini, dianalisa sendiri, ternyata juga menghasilkan sin X, limit X menuju 0, sin X per X sama dengan 1, sama, ya. Ya, oke. Kenapa? Karena 1 didekati dari kiri juga 1, berarti jawabannya sama dengan 1. Itu secara rumus menggunakan segitiga di dalam sumbu koordinat. Nah, ini. Nah, sekarang kita 1, 3. Ya, kita coba-coba buktikan. Ya, buktikan bahwa, nah kita buktikan ini, bahwa limit X menuju 0, X per tan X sama dengan limit X menuju 0, tan X per X sama dengan 1. Kita buktikan, betulkah sama dengan 1 itu? Nah, coba. Kita limit X menuju 0. Ini dulu satu ya. Betulkah ini sama dengan 1? Jadi betulkah ini sama dengan 1? Ya, baru ini sebentar ini lagi. Betulkah sama dengan 1? Ya. Ya. Jadi X per tan X. Coba kita urai ini. X per tan itu kemarin sin X per cos X. Ya. Baru ini tentu kita balik ya. Ya, kita balik. Nah, tentu biasanya ini dibalik guru begini. Nah, tentu X kali cos X per sin X. Nah, kita balik sehingga menghasilkan, ya, apa hasilnya? Nah, tentu masih ini limit ya gitu. Gimana ya? Limit X menuju 0, kita bisa ya. Jadi kalau limit itu bisa masuk ke dalam-dalam, karena ya, ini kita pasangkan sesuai dengan rumus yang ada. Ini sin X atau X per sin X. Nah, ini ternyata ini ada. Ini dipasangkan dipasangkan sesuai dengan rumus. Nah, kemudian diurai. Ini lagi masuk di limit. Nah, ini lagi cosnya, cos X. Nah, kita kerja. Ini tadi menghasilkan 1, jadi langsung saya tulis 1. Ya gitu, diarahkan ya, diarahkan. Karena tidak ada rumus yang untuk cos, maka dikasih masuk saja. Ya, kasih masuk. X mendekati 0 berarti x-nya diganti dengan 0. Cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti jawabannya 1 kali 1 1. Gitu. Ternyata betul sama dengan 1. Tugas Anda membuktikan. Betulkah juga sama dengan 1? Kan? Ya, kita simpulkan di sini bahwa limit X menuju 0 seperti ini, bahwa tan AX per AX juga 1, begitu pula sebaliknya, ya. Bisa kita lanjut. Kalau begitu, coba kita ambil soal lain. Hanya limit X menuju 0, AX per sin BX. Nah, gimana? Nah, coba kita urai. Limit X menuju 0. Nah, di bawah ya. Limit X menuju 0. Nah, tulis saja begini.
Nah, jadi yang jadi patokan adalah sudutnya ini, yang trigon. Oh, di sini BX, maka dikali dengan 1. Biar yang bernilai 1 ya. BX per BX itu bernilai 1. Patokannya di sudutnya ini. Ya. Jadi baru kita cari ya. Cari ya, sesuaikan rumus ini. Sama ini sama ini supaya bernilai 1. Ya, kalau sini menuju 0, ingat menuju 0 ya. Sini sama, maka menghasilkan 1. Nah, kita sangka sama. Oh, ini sama ini. Berarti kita pasangkan begini. BX perkalian kan bisa tukar alias komutatif ya. Ya, ini sudah sama. Berarti ini ditukar ini. Tukar ini. Berarti di sini AX, di sini BX. Nah, ini adalah 1. Karena ini sama. Nah, berarti 1. Ini X-nya mati. Tinggal A per B. Jadi jawabannya A per B. Sekarang coba kita cari kesimpulan. Coba cara Mr. James-nya aja. Oh, ada bisa. Berarti jawabannya di sini adalah A per B. Ini ya. Oh, bisa ya. Berarti kalau limit S menuju 0, AX per sin BX, beda sudutnya sini. Ya kalau sama 1 ya. Kalau beda ternyata koefisiennya ini diambil. Nah, kalau begitu, contoh lain. Ya, jadi ini 1, 2, di sini 3. Contoh ketiga. Kalau begitu, di sini ya, sorry ya. Limit X menuju 0 misalnya, potensi menuju 0 ya. Misalnya sin 3X per 4X. Berarti jawabannya kita lihat ini kalau berbeda. Berarti jawabannya 3 per 4. Sudah bisa ya? Misalnya contoh lain. Limit X menuju 0. Sin 4X per tan 3X. Oh, kan ini juga berlaku. Ya. Sin juga berlaku. Nah, berarti langsung aja 4 per 3. Ya. Ya, gitu. Yang penting, ini harus sama, ini harus diperhatikan. Ini variabelnya harus sama. Nah, coba contoh yang lain. Menuju 0. Sin 3X per S kuadrat tan 2X. Ya. Nah, ini kita urai dulu. Limit X menuju 0 sin 3X. Nah, ini X-nya, ini diambil sini 1. Baru limit S menuju 0 tan 2X. X-nya lagi ini dibagi 2. Jadi kali S kali S, S kuadrat. Jadi itu. Yang penting ini harus sama ini. Ada variabelnya sama ya. Pangkat 1, pangkat 1. Jangan di sini pangkat 1, pangkat 2. Sama itu namanya. Ini. Berarti ini jawabannya tadi saya bilang 3 per 1. Koefisiennya dilihat. Kalau ini 2 per 1. Berarti jawabannya 3 kali 2 6. Jadi jawabannya 6. Oh, kalau kali ingat ya harus kali. Kalau tambah nggak boleh. Oh, kalau ini S kuadrat, ini S kali X, S kuadrat. Oh, bisa langsung 3 kali 2 per koefisiennya ini. 3 kali 2 per 1. Nah, gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pembahasan materi mengenai menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara kedua, itu metode substitusi langsung dan pemfaktoran. Coba kita lihat di halaman 9 ya, di sini di buku ditulis ya. Coba kita lihat visualnya. Limit X menuju 0 sin X tambah cos X ya. Sebenarnya begini ya tulisannya. Coba lihat di situ. Titik-titik tambah titik-titik ya. Coba kita kerja. Kalau dia tidak berbentuk pecahan, berarti langsung aja ya. Kalau berbentuk pecahan kita gunakan rumus tadi. Jadi kalau tidak berbentuk pecahan kita langsung aja. Ya, jadi kalau begini dia langsung. Ya. X menuju 0. Ya, langsung saja. Sin 0 tambah cos 0. Ingat ya,
kalau sudah dikasih masuk nilainya, ini dihapus mini limitnya, ya. Ingat itu. Tidak. Nah, sekarang sin 0 itu adalah 0, ya. Sin 0 tentu sama dengan 0. Ya. Cos 0 adalah 1. Berarti jawabannya adalah 1. Saya kira mudah kalau tidak berbentuk pecahan. Nah, bagaimana kalau tidak bentuknya 0? Nah, sekarang ini. Pi per 2. 1 dikurang cos 2x per 2 cos x. Nah, ini. Karena kita pelajari kan menuju 0 di sini. Bagaimana kalau dia berbentuk menuju radian? Ya? Maka kita ubah ini rumusnya. Nah, 1 dikurang. Usahakan ini tidak boleh ada penjumlahan di sini. Usahakan di sini berbentuk perkalian. Nah, makanya ini ada beberapa rumus, ingat rumusnya di kelas 2, ya. Cos 2x ada itu 1 dikurang 2 cos kuadrat x. Lagi 2 sin 1 dikurang 2 sin kuadrat x atau 2 cos kuadrat x kurang 1 atau cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ini, ya. Diingat ini. Nah, ini dipilih yang mana cocok ini supaya hilang 1, supaya berbentuk perkalian. Nah, sekarang supaya hilang 1 tentu ini diambil, ya. Kalau ini diambil tidak hilang 1 karena di sini jadi plus. Ya. Gimana? Nah, kalau ini diambil hilang 1. Jadi kita ganti ini. Ini kita ganti dengan ini. Nah, coba. 1 dikurang 2 sin kuadrat x, ya. Pi per 2 sini, ya. Per 2 cos x, ya. Nah, sekarang limit x menuju pi per 2. Nah, sekarang kita buka kurungnya, proses 1 kurang 1 tambah 2 sin kuadrat x per 2 cos x. Nah, sekarang satu jangan satu habis, tinggal ini. Nanti kita urai dulu. 2 sin x sin x. Kita urai, ya. Jadi ini habis, ya. Nah, tinggal per 2 cos x. Nah, 2-nya kan mati, ya. Ya. Tinggal ini sin per cos, ya. Ya, sin per cos, ya. Sin per cos itu apa, ya? X menuju pi per 2. Atau bisa kita langsung. Kasih masuk ini, ya. Bisa juga dijadikan tangens dulu. Sin per cos itu adalah tangens, ya. Sinus per kosinus itu tangens, ya. Ya bisa. Tangens x kali sinus x. Nah, langsung aja. Kalau begitu kita kasih masuk langsung. Tangens pi per 2 kali sin pi per 2. Ya, tan 90 ini 90 di sini kemarin. Tan 90 akar 4 per akar 0. Ya. Jadi enggak tan 90. Ya. Ya, kita jadi coba kita ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Coba kita yang dulu secara ini menggunakan rumus. Coba ini kita ini dulu. Ya, langsung. Coba kita isi langsung. Ya. Ini 2 di sini, ya. Ya. Kita kasih masuk langsung ini. Ya. Nah, coba. Nah, 2 bagi 2 1. Berarti di sini cos berapa? Cos pi. Cos pi. Pi itu berapa? Nah, cos pi itu sama saja 0 dengan 180. Berarti cos 0 itu 1, ya. Cos 0 itu pi. 0 itu sama dengan pi, ya. Berarti jawabannya sini 1 dikurang 1. Berarti nah, kalau ini kasih masuk di sini, ini 2 kali cos 90 itu 0. Berarti jawabannya di sini 0. Berarti 0 per 0. Tak terdefinisi. Nah, ini soal kurang bagus, ya. Limit x menuju 1.
kuadrat. Ya, bagaimana menyelesaikannya begini? Ya, menuju 1. Ini ditulis 2x tambah 3. Tetap ditulis x tambah 1. Nah, ini difaktorkan. Ya, faktorkan. X, S. Kalau dikali 3 tentu 1 dengan 3. Kalau ditambah 4 berarti tambah. Ya, 1 kali 3, 3. 1 tambah 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita pasangkan. Oh, ini sudah sama ini. Berarti limit x menuju 1 sin x tambah 1 per x tambah 1 kali limit x menuju 1, ini lebihnya 2x tambah 3 per x tambah 3. Ini mirip-mirip dengan rumus, cuma di sini menuju 0 ya. Yang rumus tadi menuju 0. Ini menuju 1 berarti tidak bisa. Coba kita misalkan, kalau gitu gini kita misalkan. Misalkan ya. X tambah 1 sama dengan Y. Berarti mau menuju 0 ya. Berarti X sama dengan Y dikurang 1. Nah, X menuju 0, jika S ini sama dengan 0, maka tentu ya di sini Y ya, kita misalkan apa ya? Ya. Kalau apa namanya? Ya, oke. Ini kan 1 ya. Ya, ini X bernilai 1 ya. Ya. Kita perbaiki ini soalnya ini dirubah ini begini ya. Min 1. Jadi dirubah ini min 1. Soalnya min 1. Nah, sekarang kalau ini X menuju min 1 ya, kalau ini kita misalkan ini ya, ini dengan Y. Kalau ini S diganti min 1, maka tentu Y nya menghasilkan 0. Berarti kalau untuk X menuju min 1, maka Y menuju 0. Maka digantilah begini. Nah, ini tapi disub ke sini. Limit Y menuju 0. Berarti unsur ini diganti dengan Y juga. S tambah 1 adalah sin Y. Di sini diganti dengan Y. Nah, di sini tidak perlu, langsung saja. 1, 2 kali 1 tambah 3. 1 tambah 3. Nah, berdasarkan rumus, kalau sama ini Y dengan Y di sini menuju 0, maka ini 1. Ya. Ini 2 kali 1 2 tambah 3 5 per 4. Perjawabannya 5 per 4. Oke, begitu caranya kalau soal berbentuk begini ya. Ya, dimisalkan dulu ini untuk, atau kalau mau dia saya kasih nih cara kerjanya ya. Nah, sebelum kita mau terakhir. Ternyata begini, ini kita analisa ini. Oh, min 1 sin X tambah 1. Ternyata kalau begini kita simpulkan limit X menuju A, baru di sini sin X kurang A per X kurang A. Misalnya di sini P, di sini Q. Ya, koefisiennya ya. Kalau di sini X kurang A, baru di sini X menuju A. Artinya kalau begini, X kurang A itu sama dengan berarti X sama dengan A. Berarti A ya. Ini pindah ya. Berarti X sama dengan A menuju A ya. Gitu. Jadi kalau X kurang A, berarti di sini A. Kalau X tambah A, bisa di sini A ya. Posisinya begitu. Baru ini sama dengan ini, maka jawabannya langsung koefisiennya P per Q. Kita lihat di sini. Nah, ini tambah 1 di sini min 1 karena X sama dengan min 1. Ternyata ini sama, koefisiennya ini 1. Nah, ternyata 1 per 1 sama dengan 1. Gitu. Di sini A, kalau sini plus A, di sini min A. Maka jawabannya koefisiennya saja. Kalau ini hanya berlaku antara sin dengan tan. Ya, hanya berlaku pada sin dan tan. Oke? Tidak berlaku di cos. Saya kira sampai di sini. Itu ada latihannya, tolong dikerja.
sebagai tugas yang belum dibahas itu nomor 3 dengan nomor 5. Yang sudah kerja nomor 4 dengan 1 ya. 1, 2, 4 sudah kerja, tugasnya tinggal nomor 3 dengan 5. Saya kira sampai di sini pertemuan pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan